Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha di pondok pesantren sekaligus panti Mitra Arafah yang saya muliakan. Dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah yang berjudul Peran Wanita dalam melahirkan generasi pemimpin bangsa. Judul ini saya pilih sebab mau tidak mau 20 atau 30 tahun yang akan datang, putra putri kita lah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Akan tetapi kita sebagai orang tua belum menyiapkan secara sungguh-sungguh terhadap putra-putri kita. Materi khutbah ini saya kutip dari dua buku. Yang pertama adalah Khadijah, The True Love Story of Muhammad, karya Abdul Mun'im. Yang kedua adalah Ibrahim Khalilullah, karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua kisah saja tentang wanita-wanita yang tangguh, yang rela berkorban untuk bangsa dan agamanya, yaitu Sayyidatina Hajar, istri Ibrahim alaihissalam, dan Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Sayyidatina Hajar. Sebagaimana kita tahu bahwa Hajar adalah istri kedua dari Ibrahim alaihissalam. Dari istri inilah putra yang bernama Ismail lahir. Tetapi karena kecemburuan dari istri pertama, Ibrahim mengungsikan Hajar beserta buah hatinya ke tempat yang amat jauh, 1000 kilometer, tempat yang tandus, tiada tumbuhan, sumber air, dan tanda-tanda kehidupan. Tempat inilah yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan istilah biwadin ghairi dzi zar'in. Disinilah Hajar dan si bayi Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, ketika Ibrahim beranjak pergi, sang istri yang merasa keheranan
mengikuti langkah Ibrahim dari belakang seraya bertanya, "Wahai suamiku, hendak kemanakah engkau ini? Tegakah engkau meninggalkan kami berdua di tempat seperti ini?" Ibrahim yang tidak kuasa menjawab, hanya bisa diam. Melihat suaminya terdiam, maka wanita cerdas ini kemudian mengubah pertanyaannya. Allahu amarona bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan semua ini? Dan Ibrahim hanya menjawab dengan anggukan kepala. Para jamaah sekalian, mendapat jawaban seperti itu, Hajar kemudian mengatakan, "Kalau begitu, pergilah wahai suamiku. Allah pasti tidak akan membiarkan kami berdua. Allah pasti tidak akan menelantarkan kami berdua." Dengan wajah yang penuh kepasrahan, Ibrahim alaihissalam melanjutkan langkahnya. Sementara sang istri hanya bisa melihat dari kejauhan sampai sang suami tak terlihat lagi. Kemudian Hajar pun kembali ke tempat sang bayi ditinggalkan. Hadirin, beberapa hari kemudian habislah persediaan air ini. Saat itulah Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Tetapi apa yang terjadi? Di sana ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Berhentikah Hajar? Sama sekali tidak. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka berdua, Hajar tetap berusaha agar mendapatkan air. Bahkan ini diulang hingga 7 kali, sehingga tubuhnya pun lemas lunglai tak berdaya, dan yang dilakukan hanya bisa pasrah. Di saat itulah malaikat Jibril hadir, menghentakkan sayapnya ke tanah, dan keluarlah sumber air yang kita kenal dengan Zam-Zam. Inilah air yang diyakini penuh berkah oleh ratusan juta manusia di dunia ini, termasuk 2,6 juta orang-orang yang pergi haji tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha di pondok pesantren dan panti Mitra Arafah yang saya muliakan. Kedua adalah kisah seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah pebisnis sukses, bahkan asetnya 3/4 dari keseluruhan kekayaan penduduk Mekah. Ia dinikahi Nabi ketika umur 40 tahun, sementara Nabi berusia 25 tahun. Dialah satu-satunya istri Nabi yang melahirkan 6 anak Nabi. Yang pertama adalah Qasim, kedua Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, dan yang terakhir adalah Abdullah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Nabi SAW juga memiliki satu anak laki-laki dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah.
Hadirin yang berbahagia, 15 tahun setelah pernikahan, sang suami diangkat menjadi nabi, dan Khadijah menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Mulai saat itu Khadijah menjadi pendamping setia sekaligus motivator bagi Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Khadijah adalah istri yang pandai memilih kata, yang mampu membangkitkan semangat Nabi SAW. Antara lain, setelah bertemu dengan malaikat Jibril di dalam goa untuk menerima wahyu yang pertama, Nabi amat sedih dan sangat ketakutan. Saat itulah Khadijah menyemangati Nabi SAW dengan mengatakan, "Kalla, abshir, fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqdid dhaif wa tu'inu ala nawa'ibil haqq." Wahai suamiku, jangan bersedih, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu hina untuk selamanya. Sungguh engkau adalah orang yang selalu menjalin silaturahim, berbicara benar, memikul beban orang lain, memenuhi kebutuhan orang miskin, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang terpuruk keadaannya. Para jamaah sekalian, Khadijah juga merelakan seluruh hartanya untuk keperluan dakwah. Puncak dari pengorbanan itulah ketika Khadijah kemudian hartanya digunakan untuk mencukupi orang-orang yang diembargo oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh mendapatkan makanan, tidak boleh mendapatkan pakaian, dan tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan itu berjalan selama 3 tahun, mulai dari tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10 kenabian. Maka harta Khadijah ini habis untuk mencukupi kebutuhan sekitar 3.000 orang yang diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Hadirin yang saya muliakan, atas semua pengorbanannya itulah Allah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dialah Khadijah satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Nabi pun selalu memuji kesetiaan Khadijah dalam mendampingi perjuangannya. Ia tak pernah membantah, apalagi menyakiti Nabi SAW. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa satu di antara wanita termulia yang pernah ada di muka bumi ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Begitu besar cinta Nabi kepada Khadijah sehingga Nabi sering menyebut-nyebut namanya, sering menyebut-nyebut kebaikannya, sampai istri yang termuda yaitu Sayyidatina Aisyah merasa cemburu dengan mengatakan, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Di sampingmu ini kan ada wanita yang muda. Kenapa engkau selalu menyebut nama orang tua yang sudah tiada itu? Lalu apa jawab Nabi? Demi Allah,
tidak ada pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku dikala kebanyakan orang berpaling dariku. Ia mempercayai aku ketika orang-orang tidak mau mempedulikan aku. Ia memberikan hartanya kepadaku di saat kebanyakan orang menahan dariku. Dan Allah memberikan anak darinya, sementara Allah tidak memberikan anak dari selain Khadijah. Dan ucapan Nabi ini disampaikan ketika beliau belum menikahi Mariyatul Qibtiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha, pondok pesantren dan panti Mitra Arafah yang berbahagia, dari kisah dua wanita hebat tersebut minimal bisa kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, wanita mempunyai peran dalam perjalanan sejarah manusia. Jadi tidaklah benar bahwa wanita hanya berperan sebagai pendamping suami, yang sering diistilahkan oleh orang Jawa konco wingking. Hadirin, tanpa peran Sayyidatina Khadijah dan tanpa peran Sayyidatina Hajar, Islam tidak akan berkembang seperti yang kita saksikan saat ini. Dan secara khusus, tanpa mereka berdua, kita tidak mungkin sholat Idul Adha di Mitra Arafah saat ini. Pelajaran kedua, untuk memiliki peran besar dalam regenerasi kepemimpinan di Indonesia, para ibu harus meneladani Sayyidatina Hajar sekaligus meneladani Sayyidatina Khadijah dalam hal kegigihannya dalam berbisnis, kedermawanan, ketegaran dalam menghadapi rintangan, dan keseriusan dalam mendidik anak-anaknya. Semoga khutbah ini semakin menguatkan harapan kita untuk lahirnya pemimpin bangsa yang cerdas, beriman, dan tangguh menghadapi tantangan menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.